Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah, zat yang senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita para hamba. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di dalam bab adab, bab yang kedua. Dan kita masih menyempurnakan pembahasan tentang adab terhadap orang kafir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab terhadap orang kafir, ya, adab terhadap orang kafir adalah membenci orang kafir tersebut disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala membencinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hal yang membuat dibencinya orang-orang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan adanya kekufuran yang ada pada diri mereka. Sebagaimana telah kita sebutkan di dalam ayat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridha terhadap kekufuran yang terjadi bagi para hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam firman-Nya surah Az-Zumar ayat 7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh terhadap kalian, dan Dia tidak meridhai kekufuran bagi para hambanya. Ini yang menyebabkan seorang yang memilih kekafiran untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala membencinya, tidak meridhoinya. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dituntut untuk membenci disebabkan karena kebencian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dituntut untuk membenci karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebaliknya mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai keimanan. Begitu juga Allah mencintai orang-orang yang memiliki keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci kekufuran, begitu juga Allah membenci orang-orang yang memilih kekufuran itu untuk diri mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ya wajib untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala membenci orang kafir, disebabkan karena adanya kekufuran pada diri mereka, maka kita pun membenci mereka disebabkan karena ada sesuatu yang kita juga membencinya, karena Allah membencinya, yaitu kekufuran yang ada pada diri mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin, mereka mencintai ya, apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja membuat Allah benci, maka orang beriman itu membencinya. Apa saja membuat Allah cinta, maka orang beriman itu mencintainya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam, kita akan sebutkan hadis yang sahih saja kita sebutkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 2539 dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsaqu ural imani al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi azza wa jalla." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tali iman yang paling kuat adalah berloyalitas karena Allah dan bermusuhan karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah azza wa jalla. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sepertinya juga ini pernah kita bahas ya, ketika membahas tentang ya wala dan al-bara. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tali iman yang sangat kuat ya. Nah, tentunya bila kita ingin ya menyempurnakan keimanan kita, menguatkan tali iman pada diri kita, maka hendaknya kita ya membenci karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui, ya tidak ada benci yang bersifat permanen pada fisik seseorang, ya. Karena sesungguhnya orang-orang tertentu bisa saja dia berubah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita dapatkan, ya seperti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi kekufuran mereka, kekafiran mereka dahulu. Nah tentunya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mereka dibenci ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah mempraktekkan kebencian tersebut kepada ya mereka disebabkan karena ada kekufuran pada diri mereka ya. Adapun membenci fisik mereka, yaitu membenci individu mereka ya, itu setakar dan sekadar adanya kekufuran yang pada diri mereka. Tatkala kekufuran itu hilang dari diri mereka dan telah berganti dengan keimanan dan keislaman, maka tentunya ya hilang pula lah sebab mereka dibenci ya, seperti itu ya. Kembali yang ditumbuhkan adalah cinta, yaitu kecintaan kepada mereka karena ada sesuatu yang membuat Allah cinta kepada mereka, ya, keimanan dan keislaman mereka. Bahkan kita dapatkan sahabat-sahabat menjadi generasi terbaik di zaman mereka dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani
wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan yang sudah berlalu dalam pembahasan al-wala wal bara. Namun ini butuh kita tegaskan ya, ketika kita hendak berinteraksi dengan orang-orang kafir ya, dengan dalam bingkai ya muamalah atau interaksi akhlak yang mulia, adab yang baik lagi mulia terhadap mereka. Nah, ini ya butuh kita munculkan dalam sikap kita, dalam diri kita, bahwa ya kebencian kita kepada mereka disebabkan karena adanya kekufuran yang ada pada mereka. Demikian. Dan ini yang akan membatasi kita untuk tidak kemudian ya terlalu berlebihan ya terhadap mereka. Tidak terpukau dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri mereka, tidak terpukau dengan kebaikan-kebaikan mereka, ya seperti itu. Dikarenakan ya kebaikan-kebaikan mereka, sebesar apapun kebaikan mereka, ya ini maka tidak akan ya menggeser sebuah keyakinan pada diri kita bahwa sesungguhnya ya mereka itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada sesuatu yang membuat Allah benci kepada mereka, yaitu kekufuran mereka. Demikian. Bahkan kebaikan-kebaikan mereka itu, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun ya bagi mereka ya di akhirat mereka, ya. Tidak akan memberikan manfaat sedikit pun ya bagi mereka di dalam kehidupan akhirat mereka, karena sesungguhnya kekafiran mereka tersebut membuat kebaikan-kebaikan mereka yang telah mereka lakukan, maka ini akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 54, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidaklah ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka infak-infak mereka, kebaikan-kebaikan mereka, ya, kecuali disebabkan karena mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kekafiran kepada Allah dan Rasulnya, kekufuran itu menyebabkan ya kebaikan-kebaikan orang kafir yang berbuat kebaikan tersebut ini tidak akan bermanfaat, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah kita sebutkan, ya. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 85, ya, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah mengatakan, yang artinya, dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya itu kebaikan-kebaikannya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini sudah cukup ya bagi kita ya bahwa ya adanya kekufuran pada diri mereka yang membuat Allah benci kepada mereka, maka ini mengharuskan kita juga untuk benci kepada mereka setakar sekadar kekufuran, kekafiran yang ada pada diri mereka tersebut. Demikian. Dan jangan sampai ya kebaikan-kebaikan mereka, kemudian kelebihan-kelebihan mereka, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dari dunia, ya, harta, kedudukan dan jabatan serta seterusnya, maka ini tidak memukau kita dan tidak menggeser ya sebuah keyakinan tentang buruknya keyakinan mereka, kekufuran yang ada pada diri mereka tersebut, ya. Kebaikan-kebaikan mereka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Karena sesungguhnya sifat manusia tatkala ia terpukau, tatkala ia begitu takjub dengan sesuatu, maka sesuatu ini akan menghiasi dirinya, akan menjadi indah baginya, dan kemudian berikutnya
selangkah demi selangkah, tapi pasti maka akan merubah penilaian ya, penilaian ya kita terhadap sesuatu yang memukau tersebut, sesuatu yang menakjubkan tersebut. Demikian ya. Nah, ini penting. Oleh karenanya Rasulullah menjadikan ini sebuah bagian dari apa? Dari ikatan iman yang paling kuat. Sekaligus dia sebagai benteng ya, agar tidak lepas, tidak terurai ya. Tidak terurai dan tidak lepas satu persatu iman, ikatan iman dari diri kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang, masih membahas tentang adab terhadap orang kafir, dan masih ada poin-poin yang lumayan banyak yang akan kita bahas ya terkait dengan adab terhadap orang kafir. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif. Yang ingin bertanya langsung lewat telepon, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Di nomor yang sama juga bisa dikirimkan pertanyaan ya lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya, apa hukumnya sholat berjamaah di belakang imam tetapi posisi sholat makmum tersebut sendirian karena saf yang ada di depan telah penuh semuanya? Jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira. Dalam kasus yang ditanyakan ini, para ulama berbeda pendapat ya tentang kasus ini atau masalah ini. Para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tidak membolehkan untuk sholat di belakang imam sendirian ya, karena memang ada larangan-larangan dari Nabi SAW ya dalam hadis yang sahih, larangan sholat sendirian ya di belakang imam ya, di belakang imam. Demikian ya, ada larangan sholat sendirian di belakang imam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pendapat yang lain, pendapat yang kedua ya, yang mengatakan boleh. Kalau tadi larangan secara mutlak bahwasanya tidak boleh. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwasanya ya ini tidak boleh secara mutlak, yaitu sholat di belakang imam sendirian. Dikatakan ini boleh secara mutlak. Kalau tadi tidak boleh, ini boleh. Demikian ya. Ada pendapat yang merinci, dan ini sesungguhnya sudah disebutkan juga sedikit dalam pertanyaan ini, yaitu kondisinya. Nah, apabila membentuk saf baru di belakang saf ya, di belakang saf, sementara saf yang ada di depannya itu belum penuh, maka disinilah berlaku larangan Nabi SAW ya untuk ya sholat di belakang saf secara sendirian. Bahkan bukan hanya ya larangannya adalah sholat sendirian ya, bahkan andaikan orang yang membentuk saf baru tersebut bukan satu orang ya, namun beberapa orang, namun saf yang di depan ini belum penuh, maka di sini ya jatuh kepada pelanggaran, di mana Nabi SAW memerintahkan untuk ya menutup celah ya, yaitu saddul khalal, yaitu menutup celah. Yang celah ini di dalam saf ini akan membuat syaitan itu akan masuk ya ke dalam saf itu, yang dia masuk seukuran ya anak kambing. Demikian. Nah, seperti itu. Oleh karenanya pendapat yang ketiga ini, pendapat dengan merinci, ini lebih utama untuk dikuatkan. Demikian. Jadi apabila saf
yang di depan, baik itu saf pertama, saf kedua atau saf ketiga, lalu membentuk saf yang di belakangnya, setelahnya, baik itu satu orang ataupun lebih, ya. Sementara saf-saf yang ada di depannya itu belum penuh, maka di sini jatuh kepada pelanggaran. Apabila sendirian, ya, maka dia jatuh kepada dua pelanggaran sekaligus, yaitu berdiri di saf secara sendirian di belakang saf yang ada. Kemudian yang kedua adalah ya meninggalkan perintah Nabi SAW untuk menutup celah. Demikian. Baik ya. Nah, rincian yang kedua, apabila saf-saf yang ada di depan, ya baik itu saf pertama atau saf kedua atau seterusnya, itu telah penuh, maka dibolehkan untuk membuat saf ya secara menyendiri bila tidak ada orang yang bisa ditunggu untuk bisa berjamaah di belakang. Maka dibolehkan insyaallah taala demikian ya. Dibolehkan insyaallah taala untuk ya bersaf sendirian ya di saf yang baru ya ketika telah penuh saf yang ada di depannya. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tetap tidak boleh. Ini ya dari pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh ya. Tetap tidak boleh. Maka setidaknya dia harus memilih saf yang dia masuk ke dalam sholat itu kepada jamaah tersebut dengan berdiri di samping kanan imam. Ini pendapat satu pendapat mengatakan demikian. Karena Nabi SAW ya pernah memposisikan Abu Bakar di sebelah kanan beliau ketika beliau sholat demikian. Nah seperti itu. Maka ini ada solusi demikian. Namun perlu kita ketahui sunnah seperti ini adalah memang benar, dibolehkan. Hanya saja untuk masyarakat kita ini belum terbiasa. Dan dikhawatirkan apabila hal ini dilakukan, maka ini akan membuat kaget ya imam dan jamaah yang ada. Ya, mereka akan bertanya-tanya, bahkan bisa jadi ya buruk sangka yang muncul dari orang yang mengambil posisi di sebelah kanan imam, dikarenakan tidak tahunya mereka tentang hadis yang datang dalam masalah tersebut. Demikian ya. Maka Allah taala alam ya untuk mendapatkan keutamaan berjamaah ya dan tidak membuat gaduh ya karena ketidaktahuan masyarakat atau jamaah saudara-saudara kita, maka sebaiknya ya untuk tidak membuat saf di samping atau tidak masuk ke dalam sholat dengan di samping kanan imam. Demikian ya. Boleh untuk sholat sendirian di belakang ya menjadi makmum di saf yang baru yang terbelakang dengan syarat saf-saf yang ada di depan itu telah penuh. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, wanita yang telah keguguran, apakah ada masa nifasnya Ustadz? Dan kalau darah nifas tersebut sudah berhenti dalam 2 minggu, apakah harus menunggu 40 hari ketika hendak sholat? Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sang penanya senantiasa diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Begitu juga keluarganya beserta seluruh kaum muslimin dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini ada 2 pertanyaan atau lebih ya. Yang pertama adalah terkait dengan wanita yang keguguran. Apakah darah yang keluar itu terhitung nifas ataukah tidak? Baik, nah ini tentunya harus ya dirinci ya. Ini satu pertanyaan. Baik, kita rinci dulu ya jawabannya. Nah, apabila
janin yang keguguran tersebut itu telah berbentuk manusia, yaitu seperti ada tangannya, ada kakinya, ada bagian wajahnya, demikian. Maka wanita yang keguguran tersebut, tatkala darah itu keluar setelahnya, maka itu terhitung darah nifas, ya, terhitung darah nifas. Walaupun dalam masalah ini setahu saya ada perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan pendapat, karena ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwasanya ini dipersyaratkan, ya, bayi tersebut telah ditiupkan roh, ya, telah ditiupkan roh, ya, bukan hanya sekedar sudah berbentuk manusia seperti ada wajah, tangan dan kakinya, bukan hanya itu, tapi ketika telah ditiupkan roh lalu dia mengalami kematian, ya, di dalam rahim ibunya, maka inilah yang diharuskan bahwa darah yang keluar dari keguguran tersebut itu terhitung darah nifas, demikian, ya. Baik, wallahu taala alam, pendapat yang hati-hati adalah condong saya kepada pendapat yang menyatakan bahwa apabila janin yang keguguran tersebut, ya, itu telah berbentuk manusia walaupun belum ditiupkan roh, ya, maka di sini darah yang keluar setelah keguguran tersebut terhitung darah nifas. Kemudian berikutnya, ya, untuk pertanyaan kedua yang muncul dari kasus ini adalah apakah sang janin tersebut harus diperlakukan, ya, tata cara penyelenggaraan jenazahnya itu adalah seperti orang dewasa, ya, harus dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Maka di sini pun terjadi perbedaan pendapat, ya, ya. Saya pribadi condong kepada pendapat perlakuan terhadap janin tersebut yang keguguran itu untuk disikapi seperti sikap jenazah atau mayitnya orang dewasa itu adalah tatkala sudah ditiupkan roh, maka telah sempurna dia berusia 121 hari atau 120 hari, sudah sempurna, kemudian wafat dan sudah dipastikan ditiupkan roh, maka, ya, ini baru diperlakukan, ya, bahwasanya ini adalah seperti, ya, orang dewasa, yaitu kewajiban bagi orang yang hidup untuk memandikannya, mengkafaninya, kemudian menyolatkannya dan menguburkannya. Wallahu taala alam. Walaupun ada perbedaan pendapat, kita katakan, ya, dan saya maklumi perbedaan pendapat tersebut, ya, karena memang ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Baik. Kemudian berikutnya pertanyaan yang muncul dari kasus ini adalah masa nifas dari wanita setelah dia melahirkan atau keguguran yang mengharuskan dia menanti, ya, masa nifas tersebut terhenti karena darah yang keluar itu terhitung nifas, ya. Nah, ini maksimalnya adalah 40 hari. Apabila darah tersebut, ya, terus keluar, maka darah yang keluar setelah melahirkan itu maksimalnya adalah 40 hari, demikian. Ini berdasarkan pengkabaran dari, ya, Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya, ya, masa nifas para wanita di masa Nabi SAW, di masa Rasulullah SAW itu adalah 40 hari 40 malam, ya, demikian.
Artinya apabila masih terus mengalir atau keluar darah ya setelah kelahiran tersebut ya melebihi dari 40 hari, maka darah yang keluar setelah 40 hari itu tidak terhitung nifas. Ya, tidak terhitung nifas. Namun darah tersebut harus diselidiki, yaitu diperiksa apakah darah tersebut adalah darah istihadhah, yaitu darah penyakit, ataukah itu darah haid. Nah, demikian ya. Nah, apabila seorang wanita yang mengalami demikian itu mengenali darah ya dan bisa membedakan antara darah-darah yang keluar dari kemaluan wanita, bisa membedakan antara darah haid dengan darah nifas dan istihadhah, maka mudah baginya untuk mengenali ya. Tentunya apabila setelah 40 hari ini darah tersebut ya berwarna kehitaman, bau yang khas, maka bisa diprediksi ya ini adalah darah haid, demikian. Nah, seperti itu. Namun apabila ini darah segar ya berbau anyir ya maka ini terhitung darah istihadhah. Demikian ini pada umumnya. Nah, kemudian apabila ternyata sebelum 40 hari telah terhenti darah tersebut, telah terhenti darah nifas tersebut ya, dan tanda terhentinya ya darah nifas itu dan dianggap sucinya seorang wanita, baik itu dari nifasnya maupun dari haidnya, maka itu ditandai dengan salah satu dari dua hal berikut ini. Yang pertama adalah sama sekali tidak ada cairan yang keluar, artinya bersih ya, tidak ada cairan yang keluar sama sekali ya, baik itu darah ya, baik itu bercak maupun cairan-cairan yang lainnya. Maka ini menunjukkan telah sucinya wanita tersebut. Kemudian atau ya yang kedua ini adalah juga tanda atau ciri sucinya wanita ya dari haid atau dari nifas, yaitu dengan keluarnya cairan bening ya, cairan putih atau bening ya yang dia tidak membercak atau tidak berwarna kotor, tidak bercak ya seperti mungkin kecoklatan atau kekuningan ya. Maka ini tanda sucinya wanita tersebut ya. Demikian. Seperti yang ditanyakan dalam kasus ini ya, itu sekitar 2 pekan, berarti sekitar 14 hari ya atau lebih. Maka bila memang telah didapati salah satu dari 2 tanda suci wanita tersebut, maka itu sudah dianggap suci. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, saat-saat seperti ini, saat susah, khawatir, cemas, takut, apakah boleh saya berpikir ingin menawarkan diri kepada seseorang yang sepertinya baik agamanya? Karena posisi saya saat ini sedang kebingungan Ustadz. Saya single dengan dua anak masih kecil, 10 tahun dan 2 tahun. Alhamdulillah laki-laki semua. Mau hijrah kemana tidak tahu. Kalaupun hijrah juga hanya modal nekat saja tanpa ada perhitungan. Kalau bertahan ya di sini khawatir anak-anak semakin rusak karena lingkungan dan teman. Semakin ya bertambah waktu, anak semakin besar, butuh biaya juga. Salahkah jika niat saya menawarkan diri karena ingin menyelamatkan diri dan anak-anak? Selain itu juga biar ada yang mengayomi, melindungi, mendidik dan menafkahi. Apakah niat saya ini salah Ustaz? Dan minta kriteria laki-laki yang baik agamanya menurut syariat. Takut saya salah. Mohon bantuan dan pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sang penanya yang saya yakini ini adalah seorang
wanita janda memiliki 2 anak, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan yang cepat untuk mendapatkan jodoh yang soleh, yang bisa melindungi, mengayomi, ya, bagi dirinya dan anak-anaknya. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, ketahui bahwasanya menawarkan diri, ya, kepada orang yang benar-benar soleh, maka itu bukanlah sebuah kesalahan, bukanlah sebuah keburukan, ya. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap demikian, ya, mungkin bisa dikatakan, ya, gatal, ya, seperti itu. Maka tapi tidak demikian. Perhatikan, ya, di zaman Nabi SAW ada, ya, pernah terjadi seorang wanita itu menawarkan dirinya kepada Nabi SAW, ya, menawarkan dirinya kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak mencelanya. Bahkan, ya, sahabat Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar kalau tidak salah, ya, sahabat Umar, ya, kasus ini kalau tidak salah sahabat Umar radhiyallahu anhu, yaitu atau sahabat yang lain itu begitu, ya, menyadari keutamaan wanita ini dari sisi bahwasanya wanita ini memahami, ya, bahwa tidaklah ada orang yang bisa menuntunnya kepada kebaikan kecuali orang yang baik. Nah, seperti itu. Dan Umar memahami tentang wanita ini, tidaklah ada orang yang menginginkan seseorang itu menjadi penuntunnya dari penuntun kebaikan kecuali memang dia adalah orang yang memang menginginkan kebaikan. Nah, seperti itu, ya. Jadi Umar memahami, kalau tidak salah Umar sahabatnya, ya, itu memahami bahwasanya wanita ini wanita yang memiliki keutamaan karena menyadari bahwa, ya, dirinya itu mengetahui keutamaan Nabi SAW untuk dijadikan sebagai suami. Demikian, ya, seperti itu. Jadi, ya, kalau apabila ada seorang wanita yang ingin menjadikan salah seorang laki-laki yang soleh itu menjadi suaminya, maka itu merupakan kebaikan, tapi dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, yaitu dengan cara melalui proses pernikahan, seperti contohnya dengan comblang, ya, tidak jalur belakang. Nah, seperti itu. Maka, ya, silahkan, ya, akhwat, ya, sang penanya ini, ya, saudari ini minta tolong kepada, ya, satu keluarga suami istri untuk mencarikan bagi dia, ya, suami. Demikian, dengan kriteria kesolehan tentunya. Yang kriteria kesolehan tersebut itu ada 2, yaitu bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Bagus agamanya ditinjau dari sisi apanya? Yaitu dari sisi keinginan yang kuat dan usaha yang kuat untuk menuntut ilmu, ya. Jadi kalau mau cari orang yang bagus agamanya adalah orang yang sering datang kajian, yang tujuannya kajian adalah untuk memperbaiki diri. Nah, demikian, ya, bukan untuk tujuan yang lainnya, tapi untuk memperbaiki diri. Maka itu orang yang baik, ya. Karena tentunya tidak ada motivasi bagi dirinya untuk datang ke kajian adalah melainkan karena kebaikan, ingin perbaikan bagi dirinya. Dia korbankan mungkin waktunya, dia korbankan mungkin istirahatnya, dia korbankan barangkali sebahagian hartanya. Karena untuk sampai ke tempat kajian tersebut, ya, dia mengeluarkan biaya. Demikian. Nah, orang seperti ini adalah orang yang insya Allah baik agamanya, ya, bersemangat, ya, untuk datang kajian, ya, seperti itu. Nah, ini adalah orang yang bagus agamanya, demikian. Bukankah Nabi SAW
Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, ya, orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman agama kepadanya. Lihat, ya. Dan pemahaman agama itu tidak akan bisa, ya, didapatkan kecuali dengan cara belajar. Jadi apabila ada orang yang dia datang belajar, ini baik laki-laki atau perempuan, apabila dia datang ke kajian, ya untuk dia paham agama tentunya, ketahuilah ini adalah orang yang baik, yang Allah inginkan kebaikan. Dan itu adalah baik agamanya, seperti itu. Ya, jadi silakan saudari, ya, memintakan kepada comblang untuk mencarikan, ya, seorang laki-laki. Tidak perlu dipersyaratkan dia seorang yang lajang, ya. Tidak perlu dipersyaratkan dia seorang yang duda. Bahkan kalau seandainya dia seorang yang telah menikah dan nanti saudari dijadikan sebagai istri yang kesekian, asalkan, ya, sang calon tersebut adalah seorang yang dia betul-betul bagus agamanya, di mana dia rajin, ya, belajar agama, ya, rajin dia belajar agama. Itu menunjukkan kebagusan agamanya, insya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagus akhlaknya. Dari mana sisi bagus akhlaknya? Yaitu dia berusaha untuk mempraktekkan semua ilmu yang sampai kepadanya, ya, dengan cara yang benar tentunya, ya. Ilmu dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang sampai kepadanya, maka dia berusaha untuk praktekkan, dia berusaha untuk amalkan. Ini adalah orang yang bagus, ya, bagus akhlaknya. Karena sesungguhnya ajaran-ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu pasti akan membuat, ya, bagus akhlaknya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang Nabi SAW, kana sallallahu alaihi wasallam, ya, khuluquhu Al-Quran. Ya, dahulu akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Nah, kita tahu bahwasanya akhlak Rasulullah itu akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Yang dalam surah Al-Qalam Allah mengatakan ayat 4, ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar wahai Muhammad SAW berada di atas akhlak yang agung, demikian. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yaitu merupakan sumber ilmu, maka insya Allah Ta'ala akhlaknya akan bagus. Itu ciri, ya, ciri. Jadi kalau mau tahu orang yang layak untuk dijadikan pasangan hidup, menilai seseorang itu bagus agama dan akhlaknya adalah, ya, semangat yang begitu kuat dia dalam menuntut ilmu, kemudian semangat yang kuat di dalam mengamalkan ilmu. Demikian, ya. Dan jangan pedulikan dia seorang yang yang lajang ataupun duda, ya. Bisa juga dia seorang yang sudah menikah, demikian, ya. Insya Allah Ta'ala, ya, dengan ilmu yang terus dipelajarinya, maka ini akan membuat dia bertanggung jawab, dia akan cinta, dia akan soleh kepada Allah, soleh kepada, ya, pasangannya, soleh terhadap orang-orang yang memiliki hak, ya, di pundaknya. Demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan, ada harta warisan sebidang tanah yang disewakan. Apakah uang sewa atau upah sewa dari tanah harta warisan tersebut itu wajib dibagi sesuai dengan hukum faraid? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Perlu kita ketahui bahwasannya sesuatu yang dihasilkan atau apa saja yang dihasilkan dari harta warisan yang hasilnya itu berupa harta yang tentunya membawa manfaat, memberikan manfaat dengan izin Allah tentunya, maka itu dimasukkan atau dikategorikan menjadi, ya, harta warisan, ya.
Karena hal tersebut atau sesuatu tersebut ya itu mengikuti asalnya. Para ulama mereka meletakkan sebuah kaidah dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya at-tabi'u yatba'u, yaitu sesuatu yang mengikut maka mengikut juga hukumnya, ya, mengikut juga hukumnya, itu mengikuti hukum asalnya, demikian. Begitu juga ada kaidah yang mengatakan yang mirip dengan ini, at-tabi'u la yufradu bil hukmi, ya. Orang yang sesuatu yang dia mengikut maka tidaklah dipisahkan atau tidak disendirikan dengan hukumnya. Artinya uang sewa yang itu berasal dari asalnya, yaitu harta warisan, maka dia dihukumi seperti warisan. Maka ketika hendak dibagi, maka dibagi pun berdasarkan pembagian warisan. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi dan jawaban pertanyaan yang telah masuk kepada kita yang bisa kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Bagi siapa saja di antara Anda semua yang memiliki harta yang Allah titipkan kepada Anda bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya, yang pahalanya akan terus mengalir ketika telah tiada, yaitu dengan cara berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Yang masjid ini nanti kelak atau di lahan ini akan dibangun masjid yang nanti akan dibuat kegiatan-kegiatan atau diselenggarakan kegiatan berupa ya sholat fardu ya tentunya secara rutin 5 waktu. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya, terkhusus event-event seperti Ramadan ya. Begitu juga kegiatan kajian rutin, bahkan tabligh akbar. Begitu juga kegiatan-kegiatan sosial yang akan diselenggarakan di sekitar tempat ini, insyaallah ta'ala. Ya, miliki aset akhirat tersebut dengan cara ya mentransfer sebagian harta ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.